Kekuatan di balik pintu. Bab 23. Bertemu dengan gadis misterius lagi. Beberapa hari setelah aku menyelamatkan Glenna Sun bersama Luna, aku memeriksa item yang aku peroleh ketika aku mengalahkan Assassin Chameleon yang telah aku lupakan sepenuhnya. Barangnya adalah ini. Perubahan warna kulit Assassination Chameleon. Kulit Assassin Chameleon ini sangat fleksibel dan dapat diproses dengan berbagai cara. Karena ini adalah monster kelas B, kekuatan pertahanannya juga cukup tinggi. Selain itu, karena warnanya berubah tergantung pada cara pemrosesannya, ini adalah bahan target yang ingin ditangani oleh orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan baju besi dan pakaian setidaknya sekali. Cloak of Disguise, item drop langka Assassin Chameleon. Kamu dapat menyembunyikan sosok kamu dari lingkungan sekitar saat mengenakan jubah ini. Dimungkinkan juga untuk membuat penampilan kamu hanya terlihat oleh siapapun saat kamu bersembunyi. Namun, hal ini tidak sepenuhnya tidak terdeteksi. Setelah diketahui, orang tersebut akan melihatnya meskipun kamu menggunakannya lagi, jadi kamu harus bersembunyi di suatu tempat untuk menghilangkan pengenalannya. Gelang pengganti, item drop langka Assassin Chameleon. Dimungkinkan untuk beralih ke peralatan yang terdaftar di gelang ini secara instan. Meskipun batu ajaib kelas B juga ditambahkan di sini, item ini adalah yang paling umum di antara item tersebut. Kulit perubahan warna bunglon pembunuhan adalah bahan karet aneh yang berubah warna tergantung pada seberapa banyak cahaya yang ditangkapnya, tapi karena aku tidak punya rencana atau tempat untuk memprosesnya saat ini, aku memutuskan untuk menukarnya dengan uang tunai di pintu menuju dunia lain, sama seperti material Bloody Ogre. Dan meskipun Cloak of Disguise sepertinya tidak diperlukan dari sudut pandangku karena aku memiliki skill assimilation, tiba-tiba aku berpikir akan menyenangkan bisa menipu mata seseorang yang tidak bisa menggunakan keterampilan, atau siapa yang dapat melihat bahwa kamu telah menggunakan keterampilan apapun dan menyembunyikan penampilan kamu saat keterampilan itu keluar. Aku belum pernah menghadapi lawan seperti itu, tapi tidak ada salahnya untuk bersiap. Sisanya adalah gelang pengganti. Ini yang paling berguna untuk saat ini. Alasannya adalah ketika aku mendaftarkan beberapa set seperti seri Iblis Perang Berdarah dan pakaian biasa yang Saint tinggalkan untukku, aku bisa menggantinya dalam sekejap. Untuk saat ini, satu-satunya armor yang kumiliki adalah Bloody War Demon Series, tapi jika aku mendapatkan armor lain nanti, aku bisa menggantinya dalam sekejap, tergantung situasinya. Ini sangat nyaman. Jadi begitulah caraku menghabiskan waktu yang memuaskan di dunia lain, tapi di bumi, ujiannya berakhir kemarin dengan sukses, dan yang harus kulakukan hanyalah menunggu kembalinya. Aku cukup percaya diri kali ini. Bagaimana hasil ujian Rio dan yang lainnya? Aku merasa cukup baik seperti biasanya, tapi menurutku itu tidak seburuk itu. Sepertinya aku melakukannya dengan cukup baik juga. Rupanya Rio dan Shingokun sepertinya tidak memiliki masalah khusus, tapi melihat bagaimana Akira dan Kaede kehabisan tenaga, itu akan cukup berbahaya. Jika ini menjadi ujian tambahan, aku akan membantu mereka. Bukannya aku pandai matematika, tapi Kaori, seorang penolong yang kuat, banyak membantuku kali ini. Jadi aku memahami ujian matematika lebih baik dari biasanya, dan aku rasa aku bisa menjawab lebih dari yang diharapkan dalam mata pelajaran klasik dan bahasa Inggris dengan mengajar Kaori. Namun, sesi belajar dengan Kaori berakhir ketika ujian selesai untuk sementara waktu. Agak sepi. Dia datang ke rumahku sepulang sekolah untuk belajar selama masa ujian, jadi agak sepi saat aku sendirian di waktu seperti ini untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di samping itu, sudah kuduga, itu menyenangkan. Sejak Kaori mengetahui tentang dunia lain, anehnya aku penasaran dengan Kaori. Yah, alasannya mungkin karena Kaori menerimaku setelah mengetahui kebenarannya. Penampilanku telah banyak berubah, dan meskipun dia melihatku mengalahkan monster tanpa ragu-ragu, aku senang dia tidak merasa takut dan memberitahuku bahwa aku tidak akan berubah. Awalnya aku mengira Kaori adalah gadis yang baik, tapi hal itu membuatku sadar sepenuhnya akan dirinya. Tetapi meskipun aku menyukainya, itu akan menjadi gangguan bagi Kaori, dan menurutku ada lebih banyak orang yang cocok untuknya di luar sana. Mungkin perasaan seperti ini salah, tapi setelah bertahun-tahun diintimidasi, aku tidak bisa cepat percaya diri. Tetap saja, menurutku kecenderunganku terhadap hal itu sudah berkurang dibandingkan dulu, tapi hal itu tetap tidak mengubah cara berpikirku. Oh tidak, mari kita bergerak sedikit. Setiap kali ada sesuatu yang menggangguku, aku mencoba menggerakkan tubuhku akhir-akhir ini. Aku benar-benar mencoba untuk menciptakan kembali apa yang guru kelinci ajarkan kepadaku.
Isi dari berbagai buku seni bela diri yang kebetulan aku temukan di toko buku bekas yang aku kunjungi ketika aku baru saja membuka pintu menuju dunia lain dan tetap menggerakkan tubuhku. Ditemani Knight dan Akatsuki, aku pergi ke taman dan menyebutkan sesuatu yang tiba-tiba aku sadari. Kalau dipikir-pikir, aku belum pernah melihat guru kelinci akhir-akhir ini. Guk, Fugo. Knight dan Akatsuki juga berpikir demikian, menganggukkan kepala dengan cara yang sama. Yah, menurutku Master Kelinci tidak dalam bahaya, tapi aku sedikit penasaran. Lalu aku tiba-tiba teringat pada gadis misterius yang muncul saat aku menahan Raigar sama. Mungkin Tuan Kelinci tahu tentang gadis itu. Kekuatan luar biasa itu sejujurnya tidak normal. Aku baru saja mulai mendapatkan kepercayaan diri dalam hal kekuatan, tapi kepercayaan diri itu dengan cepat hancur karena gadis itu. Bagaimanapun, dunia masih merupakan tempat yang besar. Kita harus melakukan hal kita sendiri dan menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Guk, Buhi. Knight mengangguk penuh semangat, tapi cakar Akatsuki berkibar seolah dia tidak termotivasi. Baiklah, Akatsuki bukanlah tipe yang suka bertarung. Jadi, meskipun kami ingin menjadi lebih kuat, tidak ada yang akan berubah jika kami terus berjalan seperti ini. Itu sebabnya kita perlu merancang sesuatu sendiri di luar pelatihan dengan Master Kelinci. Jika ada satu hal yang bisa kita lakukan saat ini yang akan membuat kita lebih kuat, itu adalah menggabungkan sihir dan pertarungan jarak dekat. Guk, Buhi. Knight mendengarkan dengan penuh perhatian, memiringkan kepalanya dengan manis, tapi Akatsuki benar-benar tidak tertarik, terbaring lesu di tanah. Ya, itu lucu, dan Akatsuki masih bisa diterima. Mendapatkan pikiranku kembali ke jalurnya, aku menjelaskan pikiranku kepada Knight. Kau tahu, sejauh ini, kita bertarung dalam pertarungan jarak dekat hanya dengan senjata dan bertarung dengan sihir juga, kan? Guk. Jadi aku berpikir, kenapa kita tidak menggabungkannya saja? Guk. Faktanya, kita tidak memiliki kemewahan untuk bisa menyadari penggunaan sihir saat kita bertarung dengan senjata dan tubuh fisik kita sekarang. Mungkin itu sebabnya serangan kami tidak banyak variasi. Sementara itu, misalnya, aku punya banyak senjata Sein, jadi aku bisa bertarung sambil mengganti senjata itu, tapi tidak demikian halnya dengan Knight dan Akatsuki. Aku tidak tahu apakah mereka benar-benar ada atau tidak, tapi mungkin ada musuh yang akan bertarung sambil beralih antara resistensi fisik dan resistensi sihir. Saat musuh seperti itu muncul, dengan situasi kita saat ini, ada kemungkinan kita akan terbunuh saat kita mengganti serangan. Yah, ada pembicaraan tentang kemungkinan seperti itu. Tapi lebih dari itu, jika serangan sihir dan senjata digabungkan, tidak ada keraguan bahwa jumlah tangan akan bertambah. Namun, menurutku tidak mungkin menggabungkan keduanya dengan mudah. Jika kamu tiba-tiba bisa menghindari serangan, kamu tidak bisa melepaskan sihir kamu pada titik yang kamu hindari. Mustahil bagiku untuk melakukan itu sekarang. Itu sebabnya aku memutuskan untuk mengubah pemikiran aku sedikit. Senjata Sein dan barang-barang lainnya, bukankah itu sangat kuat dalam kondisinya saat ini? Guk. Mungkinkah ini menjadi lebih kuat? Guk. Nah, seperti itulah reaksinya. Misalnya, bukankah akan kuat jika tombak absolut ini ditutupi? Petir. Aku mengeluarkan Absolute Spear dari item boxku dan mengatakan itu sambil menunjukkannya pada Knight. Lalu mata Knight semakin melebar. Apa yang ingin kukatakan adalah aku akan membalut senjata itu dengan sihir. Dengan ini, bahkan musuh hantu bernama Wraith yang aku lawan sebelumnya, aku akan mampu mengalahkan mereka dengan senjataku. Mari kita lihat. Saat aku mengatakan itu, aku mengangkat tombak absolut di depanku dan menutup mataku. Karena itu, gambaran yang kubayangkan adalah petir yang menempel pada tombak absolut. Saat gambaran itu semakin kuat, tanpa sadar aku membuka mulutku. Pakaian ajaib. Saat itu juga, petir tiba-tiba turun dari langit. Petir menyambar tombak absolut secara langsung dan terus menyerang tombak absolut seperti semula. Knight dan aku menyaksikan pemandangan itu dengan linglung. Ini sukses. Guk-guk. Aku mengayunkan tombak absolut seolah-olah ingin segera memastikannya, dan sambaran petir mengikuti tombak seolah-olah menggambar garis, dan terlebih lagi, kecepatan penggunaan tombak absolut sepertinya meningkat. Tidak mungkin. Aku melemparkannya dengan ringan ke pohon di luar halaman untuk melihat bagaimana rasanya. Kemudian, boom. Knight dan aku, dan bahkan Akatsuki, yang sedang berbaring diam, terkejut dengan pemandangan itu.
Tombak yang kulempar terbang dengan kecepatan yang bahkan mataku sendiri tidak bisa mengikutinya, dan saat tombak itu menyentuh pohon, tidak hanya tombak itu menembusnya, tapi entah kenapa, petir menghujani pohon dari atas. Pohon yang dikarbonisasi dalam sekejap tidak diberi waktu untuk terbakar. Saat aku dikejutkan oleh kekuatan yang berlebihan, tombak absolut telah kembali ke tanganku sebelum aku menyadarinya. Apalagi petir yang dipakai tombak absolut belum hilang meski sudah kembali dan masih berdengung. Menakutkan. Sekarang aku membayangkan kilat, tapi apa jadinya jika itu api atau air? Aku sudah memikirkan idenya, jadi ayo lakukan semuanya. Jadi aku menaruh sihir pada tombak absolut satu demi satu. Heun, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Sebab, walaupun aku berhasil membuatnya berselubungkan api, aku tidak dapat membuatnya berselubungkan air. Mungkin ini hanya imajinasiku. Mudah membayangkan tombak dengan api, tapi aku tidak bisa membayangkan tombak dengan air. Aku dapat membuatkannya pakaian dengan angin, tetapi tidak dengan tanah. Dan sekarang setelah aku berhasil sejauh ini, aku semakin memikirkannya. Apa yang akan terjadi jika aku menggabungkan semua hal yang dapat aku lakukan pada tahap ini? Aku tidak bisa berhenti penasaran, jadi aku langsung mencobanya, tetapi aku bisa melakukannya. Serius. Gup. Fugo. Knight dan Akatsuki melihat ke arah tombak absolut di tanganku dan merasa agak tertarik karenanya. Ini karena tombak yang kupegang saat ini tidak dalam bentuk biasanya. Ia diselubungi tornado api dan dikelilingi oleh petir bermuatan. Apalagi aku yang memegangnya entah kenapa tidak merasakan panas tertentu. Ini, apa yang terjadi jika aku membuangnya? Menurutku, petir saja sudah sangat berbahaya, dan jika aku melemparkannya ke pohon di luar halaman, itu akan menjadi bencana. Ini tidak mudah untuk dilempar. Gup. Fugo. Knight dan Akatsuki mengangguk dengan keras, melakukan yang terbaik untuk menyetujui. Namun, ini akan menutupi satu masalah, perpaduan sihir dan pertarungan jarak dekat. Tentu saja, hal terbaik adalah memadukan senjata dan sihir secara seimbang sambil juga menggunakan sihir seperti yang aku lakukan sekarang. Tapi aku masih kekurangan pengalaman dan kemampuan magis untuk melakukan itu, jadi upaya ini dilakukan untuk menghubungkannya. Ini lebih dari yang aku harapkan. Gup. Knight juga mengangguk dengan matanya yang bersinar, dan dia mulai mencoba melihat apakah dia bisa memakai petir di cakarnya, yang merupakan senjatanya, seperti tombak absolut bagiku. Kemudian, gup. Oh, kilat menyambar di cakar Knight, dan ia menyambarnya. Kemudian Knight langsung berlari keluar dan melompat keluar dengan kecepatan kilat seolah-olah itu adalah sambaran petir, menebang pohon di luar taman. Pada saat itu, sama seperti saat aku melemparkan tombak absolut tadi, petir menyambar pohon. Aku tidak tahu prinsip apa yang mendasarinya, tapi entah kenapa, petir itu jatuh dari langit. Mungkin tombak absolut dan cakar Knight yang terbungkus petir mungkin bertindak seperti semacam indikator. Atau penangkal petir. Tidak, aku juga tidak tahu apa maksudnya. Saat aku sedang membelai Knight, yang meluncur ke arahku seolah-olah mengatakan, pujilah aku, tiba-tiba aku mempunyai pemikiran yang lebih menakutkan. Itulah yang terlintas dalam pikiran saat Knight bergerak setelah memakai petir di cakarnya tadi. Hei, Knight. Gup. Bukankah lebih bagus jika kita bisa bergerak lebih cepat dari Master Kelinci? Gup. Knight terkejut dengan pernyataanku. Matanya melebar seperti sebelumnya. Itu wajar. Hanya saja Master Kelinci bahkan dijuluki Saint yang menendang, dan dia sebenarnya memiliki kekuatan kaki yang luar biasa. Itu sebabnya kelincahannya sangat keterlaluan, dan aku masih tidak bisa mengikutinya dengan mataku, tapi aku hendak melangkah ke wilayah itu tiba-tiba. Tentu saja, mustahil untuk mengejarnya terlebih dahulu, karena status kami juga lebih rendah dari Master Kelinci. Tapi bagaimana jika kita meminjam kekuatan sihir? Menurut Saint, sihir adalah tentang imajinasi, dan aku memiliki sirkuit sihir yang aku warisi dari Saint itu. Awasi aku sebentar, kataku. Lalu aku merenungkan gambar itu. Itu adalah gambaran Knight yang diselimuti petir yang kulihat sebelumnya. Aku hanya akan mengubahnya menjadi diriku. Sebelumnya, Knight hanya membungkus cakarnya dengan petir, tapi gerakannya adalah yang tercepat sejauh ini seolah-olah dia jelas-jelas terkena petir. Itu sebabnya aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika aku juga memakai petir pada diriku sendiri dan bukannya tombak absolut. Hasilnya adalah, jadi, aku bisa melakukannya. Gup. Buhi. Petir menempel di tubuhku, dan armorku bersinar putih pucat. Tidak,
aku belum tahu apakah aku sudah berhasil. Kita harus melihatnya beraksi. Dan saat aku mengambil langkah maju, aku meninggalkan semua pandangan. Hah? Mataku melebar saat pemandangan di sekitarku tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi? Aku baru saja mengambil langkah maju. Saat aku memikirkan itu, aku berbalik dengan ketakutan pada perasaan tertentu, dan aku melihat. Serius? Apa ini? Jalan telah tercipta dari tempatku berada. Terlebih lagi, jalannya menjadi hitam dan hangus, dan entah kenapa, hal-hal seperti sisa-sisa cahaya bersinar di beberapa tempat. Apakah aku telah mengambil langkah sejauh itu hanya dengan satu langkah tadi? Aku sebaliknya menjadi tenang pada situasi yang terlalu jauh dari kenyataan. Aku memeriksa lokasiku saat ini dengan skill petaku dan menggumamkannya tanpa sadar. Itu karena aku sepertinya sudah keluar halaman dalam sekejap dengan satu langkah itu dan langsung sampai di sekitar pintu masuk hutan. Tidak, aku tidak mengerti apa yang aku katakan pada diriku sendiri. Ini bukanlah jarak yang bisa aku tempuh dalam satu langkah dengan imajinasi apapun, dan yang lebih penting, kecepatannya aneh. Aku tidak berpikir mungkin Master Kelinci akan mampu melakukan ini. Tapi setidaknya aku tidak mungkin melakukannya sampai sekarang. Tapi itu sangat mungkin sekarang. Meski begitu, aku masih belum melihat logika di dalamnya. Aku tertegun namun secara fisik masih tersengat listrik. Jadi aku mencoba pulang dalam situasi ini untuk sementara waktu. Kemudian, nyata, Guk, Fugo. Sekali lagi, aku berpindah jarak jauh itu dalam sekejap, dan sebelum aku menyadarinya, aku sudah berdiri di posisiku sebelum aku bergerak. Aku tiba-tiba kembali, dan Knight serta Akatsuki terkejut melihatku dengan mata terbuka lebar. Aku sudah menemukan jawabannya, tapi sepertinya aku masih bisa mendapatkan kecepatan sebanyak itu jika memakai petir. Namun, aku perlu mengendalikannya, tapi ini adalah sesuatu yang harus aku latih dengan baik. Karena saat aku melangkah keluar dari pintu, biasanya menggelikan jika aku tidak tahu tempatnya. Tapi sekali lagi, itu adalah situasi yang berbahaya. Aku tidak sengaja merobohkan rumah atau pagarnya, tapi ini akan menjadi ide yang buruk jika aku masuk ke dalam rumah dengan teknik ini. Aku menyesal sekarang karena aku mengambil tindakan tanpa memikirkannya. Namun, kemampuan ini sangat menarik, dan jika aku bisa menguasainya, pasti akan menjadi kekuatan yang besar. Kalau begitu, aku akan segera mulai berlatih. Guk, Fugo. Sepertinya Akatsuki akan mengikuti pelatihan kita juga. Aku akan memulai pelatihan untuk menguasai teknik ini sesegera mungkin, tetapi aku memutuskan untuk pindah dulu. Kalau begitu, aku melepaskan pakaian ajaib satu kali. Kalau tidak, aku mungkin akan berakhir di pintu masuk hutan lagi. Baiklah kalau begitu, Roaur. Knight. Saat aku akan memulainya sekarang, Knight tiba-tiba mulai menggeram. Akatsuki dan aku bingung karenanya. Dan tiba-tiba aku merasakan sensasi dingin di punggungku. Aku buru-buru memegang Akatsuki dan Knight dan langsung melompat kembali ke samping. Apa itu tadi? Kami bisa melihat awan debu membubung dari tempat kami berdiri beberapa saat yang lalu. Saat aku menatap pemandangan itu tanpa hati-hati, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit. Heran, bagaimana kamu bisa menghindari serangan tadi? Kamu. Saat aku mendongak, aku melihat gadis misterius yang muncul saat aku menahan Raigar Sama, berdiri dengan santai di atas pohon. Setelah melihat lebih dekat, dia memegang busur perak di tangannya, yang tidak dia bawa beberapa hari yang lalu. Di hadapan gadis itu, Knight menggeram, dan Akatsuki memberikan tatapan serius yang tidak biasa. Apa yang salah? Sambil memiringkan kepalaku melihat kondisi Akatsuki, aku segera memakai jubah penyamaran yang kudapat baru-baru ini untuk menyembunyikan Akatsuki, yang memiliki kekuatan bertarung paling rendah, secepat mungkin. Dan aku bertanya pada gadis itu dengan hati-hati. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu menyerang kami? Dia diam menanggapi pertanyaanku, tapi hal berikutnya yang aku tahu, aku merasakan hawa dingin merambat di punggungku. Mengikuti sensasi itu, aku mengangkat tombak absolutku sambil berjongkok dan memotong sesuatu. Itu adalah panah yang sama yang kulihat saat penyerangan ke ibu kota kerajaan. Anak panah itu terbang entah dari mana seperti kemarin, tapi fakta bahwa anak panah itu mengarah padaku seperti ini menunjukkan bahwa kamu terlibat, kan? Benar. Memang singkat, tapi dialah yang pertama menanggapi kata-kataku. Kemudian, benar, kamu tidak bisa dikalahkan hanya dengan anak panah yang aku tembakkan sebelumnya. Ditembakkan sebelumnya? Suatu hari, dia berbicara tentang prediksi dan hal-hal misterius lainnya.
Menurutku anak panah yang dia bidik tadi mungkin bukan benda yang ditembakkan gadis itu sebelumnya kan? Jika itu masalahnya, maka aku tidak tahu teknik apa yang dia gunakan. Selain itu, fakta bahwa dia bisa melakukan hal seperti itu berarti dia jelas berada di kelas master kelinci. Serius? Mau tak mau aku menumpahkannya dari mulutku, tapi kurasa itu tidak bisa dihindari. Beberapa menit yang lalu, aku mencoba memikirkan cara untuk mengejar master kelinci sebanyak mungkin, dan aku bahkan belum bisa mengendalikannya. Haruskah aku melakukannya tanpa persiapan? Gup. Knight juga siap untuk bertarung. Aku akan bertanya lagi padamu, kenapa kamu mengejar kami? Ancaman. Kamu adalah ancaman bagi rencanaku. Dan itu juga hanya balas dendam. Pembalasan dendam? Mau tak mau aku memiringkan kepalaku ke belakang mendengar kata-kata gadis itu. Balas dendam, katamu, padaku. Entahlah aku pernah melakukan sesuatu yang pantas untuk dibalas gadis ini. Aku tidak mengingatnya sama sekali, tapi tingkat balas dendam seperti ini berarti aku pasti sangat dibenci, bukan? Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, aku tidak ingat pernah bertemu gadis ini sebelumnya di ibu kota kerajaan, dan aku tidak ingat melakukan sesuatu yang khusus yang bisa membuatku membalas dendam. Jika itu adalah balas dendam karena mencegah semua anak panah dalam serangan terakhir, maka tidak ada yang bisa aku lakukan untuk mengatasinya. Jika aku tidak melakukan itu, aku akan mati. Untuk saat ini, karena sepertinya dia tidak akan bisa memberiku jawaban yang tepat meskipun aku bertanya pada saat ini, aku juga menyiapkan tombak absolut milikku. Namun, efek dari Magic Attire telah habis masa berlakunya. Yah, aku masih belum bisa mengendalikannya, dan mau bagaimana lagi? Aku kurang paham, tapi untuk saat ini, aku akan mengalahkanmu dan menanyakan lebih detailnya. Mustahil, kamu bukan tandinganku. Itu tetap, aku tidak akan tahu jika aku tidak mencobanya. Aku melemparkan Absolute Spear, dengan seluruh kekuatanku, gadis itu hanya memutar lehernya untuk menghindarinya. Namun, karena Absolute Spear mengejar hingga mencapai target, ia langsung mengubah arah dan menyerang gadis itu dari belakang. Terkejut, ia mengikutiku. Jangan lupakan kami juga. Gup. Knight dan aku menebas gadis yang terganggu oleh Absolute Spear yang mendekat dari belakang pada saat yang bersamaan. Saat melakukan itu, aku mengayunkan Omni Sword milikku dan Knight menurunkan cakarnya. Tetapi, naif. Dengan kata itu, gadis itu pertama-tama menangkap tombak absolut dengan busur berwarna perak di tangannya dan mengayunkannya ke arahku tanpa mematikan momentumnya. Aku sejenak merasa bingung karena tombak yang kulempar dengan seluruh kekuatanku terhanyut ke arahku, tapi aku segera menenangkan diri, menghindari serangan itu, meraih gagangnya, dan menyimpannya di dalam kotak item. Pada saat itu, tubuhku sedikit terbuka karena momentum tombak absolut, tapi aku menggunakan momentum itu untuk mengayunkan pedang Omni di tanganku. Namun, gadis itu bahkan menghindari serangan itu tanpa kesulitan. Tapi, setelah menghindarinya, Knight sudah tiba. Gup. Gadis itu bahkan tidak berbalik dan menahan pukulannya, yang bisa disebut sebagai kecepatan Dewa Knight, dengan busur perak di tangannya. Apa? Dipahami, itu berbahaya, tapi hanya sebatas itu. Kiain. Knight. Gadis yang menangkap serangan Knight sepertinya hanya mendorongnya dengan ringan, tapi Knight terlempar dengan kekuatan besar. Meski begitu, Knight menyesuaikan posisinya di udara dan mendarat di tempatnya lalu meraung lagi. Itu hanya terjadi beberapa saat, tapi itu masih membuatku menyadari betapa buruknya perasaanku. Gadis di depanku sangat kuat. Tidak ada gunanya melangkah lebih jauh. Aku akan mengakhirinya. Apa? Setelah mengatakan itu, dia mengangkat busur perak yang dia pegang. Kemudian, anak panah yang sama persis yang terbang di udara sebelumnya muncul di tangannya. Mungkin itu adalah kemampuan yang mirip dengan kotak item, dan di sanalah dia menyimpan anak panahnya. Karena aku waspada terhadap serangan macam apa yang akan menimpaku. Itu hampir seperti sebuah keajaiban. Aku tidak berada pada level refleks, melainkan bagian instingtual dari tubuhku bergerak tanpa disadari. Dan saat aku melompat mundur mengikuti naluri itu, terjadi guncangan luar biasa pada tubuhku. Gup. Jangan datang ke sini. Aku segera menghentikan upaya Knight untuk mendekatiku karena terkejut. Yang menakutkan, aku terpental oleh kekuatan anak panah yang menyerempet tubuhku. Lalu, seolah ingin mengejarku yang terhempas, anak-anak panah berterbangan satu demi satu dengan kecepatan yang luar biasa.
Ini tidak ada bandingannya dengan pertama kali aku diserang, dan aku bahkan tidak bisa mengikutinya lagi dengan mataku. Yang bisa ku dengar hanyalah suara tali busur yang dipetik. Saat aku mendengar suaranya, anak panah itu berada tepat di depanku. Meskipun aku sangat waspada, aku tidak bisa melihat serangan gadis itu sama sekali. Anak panah yang terbang ke arahku dalam pengejaran, aku berhasil menahan diri seolah-olah menggunakan Omni Sword sebagai perisai, tapi hanya dengan satu pengejaran, aku terpental lagi. Aku mencoba melarikan diri, tetapi aku bahkan tidak punya waktu untuk melakukannya, dan sudah ada anak panah baru di depanku. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, aku bahkan tidak bisa membela diri tepat pada waktunya. Jika aku terus seperti ini, aku akan mati. Aku merasakan rasa kematian yang sama ketika aku pertama kali datang ke dunia lain ini. Jika itu aku sebelum aku datang ke dunia ini, aku akan ditelan oleh kehadiran itu tanpa daya dan akan mati. Tubuhku akan membeku di tempatnya karena ketakutan. Tapi tubuhku tidak tegang secara misterius. Menanggapi kehadiran seperti itu, rasa penolakan yang relatif kuat muncul dalam diriku. Aku mengabaikan gagasan untuk mengendalikan atau semacamnya dan segera mengaktifkan Magic Attire petir. Pada saat itu, aku merasakan kecepatan di sekitarku langsung melambat. Itu adalah fenomena yang tidak terjadi saat aku pertama kali menggunakan Magic Attire. Tapi entah kenapa, aku bisa membayangkan alasan dari fenomena ini. Saat aku menggunakan Magic Attire, pada latihan pertamaku, efek petir hanya mempengaruhi kekuatan ototku. Tapi sekarang aku mungkin merasakan efek petir pada mata dan otakku juga. Inilah sebabnya otak dan mataku menangkap gerakan tubuhku untuk pertama kalinya. Jika itu benar, aku rasa aku tidak akan bisa melakukannya secepat ini. Tetap saja, aku rasa ini adalah naluri untuk meningkatkan kekuatan dalam situasi berbahaya. Sebaliknya, tubuhku secara naluriah memicunya sebagai kemampuan menghindari krisis karena aku tahu aku akan mati jika tidak melakukannya di sini. Selain itu, jika aku perhatikan lebih dekat, aku melihat petir itu bersinar biru putih saat pertama kali aku menggunakannya, namun sekarang petir putih dan perak itu menempel di tubuhku. Rupanya, tidak hanya mempercepat pikiranku, tapi juga memperkuat petir itu sendiri. Bagaimanapun, percepatan pikiranku membuat anak panah yang mendekat di depanku terlihat sangat lambat, dan aku berhasil menghindarinya. Lalu segera setelah aku menghindari anak panah itu, kecepatan sekelilingku kembali normal, dan anak panah itu menghantam tempat di mana aku berada seperti sebuah senapan mesin. Mata gadis itu membelalak melihat situasi di mana aku telah pindah ke tempat lain bahkan sebelum dia menyadarinya. Bingung, serangan tadi seharusnya berhasil. Mengapa? Gadis itu tidak bisa menyembunyikan kebingungannya, seolah dia tidak terlalu mempercayainya. Namun aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Knight. Gup. Saat aku memanggil namanya, Knight mengetahui apa yang kupikirkan dan segera mulai memakai petir di sekujur tubuhnya, sama seperti aku. Dan di saat yang sama denganku, dia berlari keluar dari tempat itu. Cepat. Mata gadis itu melebar saat kecepatan kami meningkat dengan cepat. Sebelumnya, aku tidak bisa mengendalikan gerakan ini, tapi sekarang aku bisa mengatur tindakanku. Swos. Knight dan aku menebas gadis itu, menjebaknya di antara kami, dan dia langsung melompat. Dengan momentum lompatannya, dia bergerak tepat di atas kepala kami, dan sambil memutar tubuhnya di udara, dia menembakkan beberapa anak panah dengan kecepatan dewa. Namun, itu tidak lagi efektif melawan kami, yang mengenakan Magic Attire. Kami segera berhenti tiba-tiba di tempat dan langsung menuju ke arah gadis itu. Tentu saja, anak panah berterbangan ke arah kami, tapi kami berhasil melewatinya. Jika ada anak panah yang masih tidak bisa kami hindari, kami dorong ke depan sambil menebasnya. Bagaimana dengan ini? Aku terjun ke dada gadis itu dan melepaskan tendangan sambil memutar tubuhku dan meluncurkannya ke langit. Akhirnya, dia tidak bisa menghindarinya dan menggunakan busur peraknya sebagai perisai untuk mencegah serangan itu. Namun, dampaknya bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Saat dia terbang ke langit, Knight, yang mengantisipasi serangan dariku, sudah menunggu di langit. Sambil berputar ke depan dengan momentumnya, Knight secara langsung mentransmisikan teknik kaki master kelinci ke gadis itu. Gadis itu berhasil bereaksi terhadap serangan Knight, dan dia masih berhasil memblokirnya dengan busur peraknya, sama seperti aku, dan terbanting langsung ke tanah. Dampaknya luar biasa, dan awan debu membubung hingga batas maksimalnya.
Knight, yang berada di atas langit, mendarat di sampingku dan menatap dengan waspada seperti yang kulakukan pada awan tanah dan asap yang membubung. Dengan perasaan yang aku rasakan, menurutku dampaknya bukanlah sesuatu yang bisa dia hilangkan dengan mudah juga. Suasana di sekitar mencekam, dan terdengar suara agak dingin dari balik asap, masih sama seperti saat pertama kali kami bertemu. Heran. Gup. Dan kami tercengang saat asapnya hilang. Gadis itu berdiri tak gentar meskipun ada luka di depan kami. Walaupun kita telah melakukan begitu banyak, dia tetap tidak akan jatuh. Mungkin itu murni perbedaan status. Gadis itu masih berdiri kokoh di pijakannya bahkan setelah menerima serangan kekuatan penuh kami, meskipun dia sepertinya menerima kerusakan. Lalu, selagi kami membeku karena terkejut, gadis itu memberitahu kami dengan nada datar. Itu sudah dikonfirmasi. Sudah kuduga, kamu adalah ancaman. Aku pasti akan mengalahkanmu di sini. Apa? Saat dia mulai mengatakan itu, dia mengangkat busurnya lagi. Tuan, pinjamkan aku kekuatanmu. Lalu dia menggumamkan sesuatu. Berbeda dengan sebelumnya, anak panah di tangannya digantikan dengan benda logam berwarna putih mengkilat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tiba-tiba panahnya berubah, dan tingkat kewaspadaan kami meningkat kembali. Tetapi kalian tidak bisa melakukan apapun dari sini. Pada saat yang sama dengan kata itu, sebuah anak panah dilepaskan, tapi tidak secepat yang diperingatkan kepada kami. Sebaliknya, anak panah yang terbang ke arah kami sebelumnya malah lebih cepat. Meski kami kebingungan akan hal ini, gerakan gadis itu tidak berhenti sampai di situ. Dia melepaskan anak panah lain dengan kecepatan yang hampir sama dengan yang dia lepaskan, dan kali ini dia melepaskan anak panah kayu yang sama seperti sebelumnya. Terlebih lagi, ia terbang di sepanjang garis tembak yang sama persis dengan panah sebelumnya dan akhirnya berhasil menyusul panah logam tersebut. Kemudian anak panah kayu itu menabrak mata panah logam dan hancur. Dan panah logam yang dipukul itu melaju dengan kecepatan yang jauh melampaui imajinasi kita. Aku yang sekarang, yang otak dan matanya seharusnya diperkuat di bawah pengaruh pakaian ajaib, masih tidak bisa mengikuti anak panah yang terbang ke arahku dengan mataku. Meski begitu, memperkirakan garis api dari anak panah itu sebelum melesat, aku memutar leherku, dan anak panah itu menyerempet pipiku. Saat anak panah yang aku hindari mengenai pohon di belakangku, momentumnya tidak pernah berhenti, dan menembus pohon satu demi satu. Wah! Dan panah itu tidak hanya sekali. Saat aku membalikkan tubuhku ke arah gadis itu lagi dari posisi yang kuambil untuk menghindari anak panah tadi, sudah ada puluhan. Bukan puluhan, tapi ratusan anak panah yang sama seperti sebelum dilepaskan. Itu tidak mungkin benar kan? Meskipun aku berharap hal itu terjadi, badai anak panah di depanku tidak dapat disangkal nyata. Knight, teruslah menghindarinya dengan cara apapun. Gup. Kami terus menghindari anak panah yang terbang, menilai mereka hanya dari garis tembakan awalnya. Meskipun aku juga dengan cepat mengaktifkan mantra angin yang mirip dengan yang aku gunakan di ibu kota kerajaan, kami harus terus bergerak karena menghadapi serangan kekuatan yang tidak dapat diimbangi oleh angin seperti itu. Namun, tidak mungkin kami bisa terus menghindari serangan seperti itu untuk waktu yang lama, dan baik Knight maupun aku, meskipun jumlahnya kecil, jumlah goresan yang kami dapatkan secara bertahap meningkat. Brengsek, dalam situasi ini, aku tidak dapat memikirkan beberapa kartu lagi untuk melewati ini. Saat aku terus menghindar dalam situasi yang sangat berbahaya, badai anak panah tiba-tiba berhenti. Apa? Tapi itu adalah awal dari serangan yang lebih kuat. Pada saat itu, aku melihat gadis dengan busurnya ditarik begitu erat sehingga aku bisa mendengar suaranya bahkan dari kejauhan. Kemudian, komet. Sebuah anak panah dilepaskan, menusuk ke depan sambil menghancurkan pepohonan dan tanah di sekitarnya. Dimensinya tidak lagi sama dengan panah sebelumnya. Aku bisa menghindari anak panah itu sampai sekarang, tapi anak panah yang ditembakkan ke arah kami sekarang benar-benar tidak bisa dihindari. Ini merupakan pukulan telak yang membawa aku pada keyakinan tersebut. Yang bisa kulakukan hanyalah menyaksikan serangan itu dengan takjub dan bertanya-tanya apakah aku bisa membiarkan Knight dan Akatsuki melarikan diri sendirian. Namun, keputusasaan yang membayangi kami tidak membiarkan hal seperti itu terjadi, dan saat itulah kami akan tersapu oleh serangan. Saat ketika kami akan dilanda serangan. Whoosh! Sesuatu yang putih tiba-tiba mengganggu jarak antara kami dan anak panah itu, yang melesat ke depan sambil melingkari sekeliling. Ia membungkuk ke ambang tanah dan langsung melompat pada saat bertabrakan dengan anak panah. Dan kemudian, menggunakan momentumnya, sesuatu yang berwarna putih
secara mengejutkan menendang panah itu menjauh. Anak panah yang ditendang itu hancur berkeping-keping menjadi potongan-potongan kayu, dan sisa-sisanya berserakan. Benda yang tersebar itu saja yang menyebarkan dampaknya untuk mengubah medan di sekitarnya, tapi anehnya kami tidak terpengaruh olehnya. Saat aku menyaksikan adegan dengan Knight dalam keadaan linglung, sesuatu berwarna putih yang tiba-tiba muncul mengalihkan pandangannya ke arah kami. Maaf aku terlambat. Tuan Kelinci. Sungguh mengejutkan, guru kelincilah yang menyelamatkan kami dari kesulitan. Master Kelinci menyipitkan matanya karena geli ketika dia menyadari bahwa petir menempel di tubuh kami. Oh, itu ide yang cukup menarik. Ide semacam itu adalah stimulus yang bagus untukku, yang belum menguasai sihir. Aku akan melihatnya sebagai referensi, oke? Sesuai keinginanmu, maksudku, sekarang bukan waktunya untuk itu. Mau tak mau aku menjawab dengan lugas, tapi bukan itu masalahnya saat ini. Maksudku, jika pakaian ajaib saat ini bisa digunakan oleh Master Kelinci juga, bukankah jarak di antara kita akan semakin jauh? Sambil menyadari situasi saat ini dan kenyataan menyedihkan, Master Kelinci mengalihkan pandangannya ke gadis misterius itu. Sekarang kita bertemu lagi, Yuti. Bagaimana, namaku? Kata-kata guru kelinci mengagetkanku. Mungkinkah dia adalah kenalan guru kelinci? Jika ya, mengapa aku diserang? Lalu Tuan Kelinci mendengus. Setelah kamu menyerangku, aku hanya penasaran, jadi aku mencarimu. Tapi berkat itu, aku yakin, kamu adalah penerus Bo Sein kan? Gadis bernama Yuti itu terdiam menanggapi pertanyaan guru kelinci. Tapi bagiku sepertinya dia mengatakan itulah jawabannya. Maksudku, apakah Tuan baru saja mengatakan bahwa dia adalah penerus Bo Sein? Apakah itu berarti gadis di depanku memiliki penguasa eksistensi yang menyandang gelar Sein yang sama denganku? Tapi itu malah membuatnya semakin membingungkan. Keberadaan Sein adalah untuk melindungi dunia dari jahat dan semua emosi negatif lainnya di dunia ini, bukan? Jadi apa hubungannya denganku? Apakah aku itu jahat atau semacamnya? Apakah karena aku berasal dari dunia yang berbeda? Tapi kalau begitu, aku seharusnya sudah dipukuli saat bertemu Master Kelinci. Mengabaikanku yang sudah kebingungan tanpa alasan, Master melanjutkan. Aku sudah lama tidak bertemu orang itu, tapi aku tidak pernah mengira dia akan terbunuh. Mendengar kata-kata Tuan, Yuti menatap tajam ke arah Tuan dan kemudian mengalihkan pandangan kebenciannya padaku juga. Aku akan membalaskan dendam tuanku. Jadi, aku akan membalas dendam pada dunia ini. Apakah menurutmu itu yang dia inginkan? Diam, apa yang kamu ketahui tentang semua itu? Kamu tidak melakukan apapun sampai jahat muncul. Kemudian dia mengungkapkan kemarahannya seolah-olah sikapnya sebelumnya adalah sebuah kebohongan dan melanjutkan. Tidak, guru tidak seperti kamu. Dia selalu melindungi manusia. Namun, pengkhianatan. Kamu, manusia, telah mengkhianatinya. Kamu telah melupakan tuannya, dan kamu membunuhnya. Aku tidak bisa menyembunyikan keterkejutanku mendengar kata-kata gadis itu. Aku tidak tahu detail situasinya dari percakapan saat ini, tapi setidaknya tuannya mungkin adalah orang yang dinobatkan sebagai Sein. Manusia biasa membunuh orang hebat seperti itu. Tapi tidak seperti aku yang terkejut, Master Kelinci memasang ekspresi agak sedih di wajahnya. Orang itu tidak akan menolak. Bahkan jika dia dianggap tidak berguna oleh orang-orang yang dia lindungi, dia akan menerimanya sebagai hal yang baik dan menerimanya tanpa sepatah kata pun. Tetapi meskipun demikian, kita yang Sein harus melindungi dunia dari kejahatan. Itulah misi kita, kontrak kita dengan dunia ini. Kita tidak boleh melanggarnya dan menggunakan teknik itu untuk menghancurkan dunia dengan cara yang sama, sebagai yang jahat terus. Aku mewarisi keterampilan aku dari masterku, tapi aku tidak mewarisi Bo Sein. Itu sebabnya aku tidak tahu tentang kontrak Sein itu. Itu tidak akan menyelesaikan apapun. Kamu tidak tahu, lalu kamu bisa berhenti, tapi itu tidak mungkin, karena kamu akan mati di sini. Oi, berhentilah panik, dia datang. Maksudku, kita tidak tahu apa yang terjadi di sini. Apakah kamu benar-benar terlihat bisa menjelaskan situasi ini kepadamu? Aku tahu itu. Namun, jika serangan seperti sebelumnya dilancarkan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, mungkin karena merasakan perasaanku, guru kelinci berkata dengan sederhana. Aku akan memblokir serangan besar itu. Jadi kalian harus melakukan sesuatu terhadap gadis itu. Itu tidak masuk akal. Kamu harus melakukannya meskipun itu tidak masuk akal. Kamu tidak bisa melawan jahat jika kamu suka itu. Tidak,
Aku bahkan tidak ingin berkelahi. Tentu saja, agar bisa hidup dengan aman di dunia ini, akan lebih baik jika aku mempunyai kekuatan yang cukup untuk melawan jahat itu, tapi itu tidak semudah itu. Atau lebih tepatnya, jika memungkinkan, aku hanya berharap aku tidak menemui keberadaan berbahaya seperti itu. Namun, Master Kelinci tampaknya tidak memiliki niat untuk mengubah apa yang pernah dia katakan, dan dia semakin terburu-buru melakukannya sendiri. Ah, astaga, kami akan pergi juga. Gup. Kami segera menggunakan pakaian ajaib kami dan berlari dengan kecepatan penuh untuk mencapai Yuti, dan sejumlah besar anak panah menyerang kami untuk menjauhkan kami darinya. Kapan dia akan kehabisan anak panah? Serangannya tidak akan ada habisnya. Meski aku ingin mengeluhkannya, tapi bagaimanapun juga, kami berhasil menyelinap ke dada Yuti, menghindari badai anak panah yang datang dan membuat Master Kelinci memblokir serangan yang terkadang tidak kami lakukan. Sepertinya tidak bisa diblokir karena reaksi kami yang tertunda. Aku tidak tahu apakah dia mengetahui efek Omni Sword yang kumiliki, tapi Yuti berhasil menangkis seranganku sambil menggunakan busur peraknya untuk bertahan dari serangan Knight. Hei, itu bukan caramu berlatih. Gunakan kakimu. Apakah kita masih berlatih dalam situasi ini? Bukankah sudah jelas? Aku tidak tahu lagi apa yang jelas. Tetapi jika aku tidak menggunakan kaki aku sebagai fokus utama di sini, sisanya akan menakutkan, jadi aku harus menghadapinya dengan tenang dan hanya dengan teknik kakiku. Meski begitu, setelah situasi mencekam beberapa saat, Yuti tiba-tiba melompat mundur sekuat tenaga, seolah menempuh jarak yang cukup jauh. Pada saat yang sama, dia mulai menarik busurnya secara ekstrim lagi, seperti anak panah yang dia tembakkan tepat sebelum Tuan Kelinci tiba. Oh tidak, aku bergerak cepat untuk menghentikannya saat melihat itu. Tapi entah mengapa, meskipun dia seharusnya belum menembakkan anak panah kayu tiba-tiba terbang dari sekelilingnya. Bagaimana bisa? Dalam serangan terakhir, dia mungkin telah mengirim beberapa anak panah terbang di sekitar area untuk berbaur. Anak panah yang terbang terlebih dahulu hanya menyerang pada waktu yang dia perhitungkan. Seperti yang dia perhitungkan, kamu bilang, jadi bagaimana dia bisa membidikku seperti ini? Siapa tahu, aku hanya bisa mengatakan itu karena Bo Sein juga melakukan hal yang sama. Itu tidak masuk akal. Aku benar-benar tidak mengerti gunanya melepaskan anak panah terlebih dahulu dan kemudian menyerangnya. Menanggapi teriakanku yang tidak disengaja, Master Kelinci, yang berlari bersamaku sambil mengincar Yuti, mengatakan sesuatu yang lebih keterlaluan. Yah, Yuya. Ya, kamu melihat apa yang aku lakukan sebelumnya, kan? Aku ingin tahu apakah yang dia maksud adalah gerakan yang dia lakukan sebelumnya? Apakah dia yang membuat anak panah konyol itu melompat dari ambang tanah dan mengubah anak panah konyol itu menjadi sepotong kayu? Saat aku memiringkan kepalaku, tidak dapat memahami alur pembicaraan, Master Kelinci menyeringai. Untuk saat ini, kamu gunakan teknik itu untuk menghentikan anak panahnya. Aku akan menghentikan gerakan gadis kecil itu selagi aku punya kesempatan untuk melakukannya. Tidak. Itu tidak mungkin. Lakukan saja, Knight, ikuti aku. Ayo pergi, tunggu. Ini adalah permintaan yang sangat mendadak. Tanpa waktu untuk mengeluh, Master Kelinci berlari dengan kecepatan yang bahkan aku, yang mengenakan pakaian ajaib, tidak dapat mengejarnya. Atau lebih tepatnya, bahkan dengan magic armor, aku masih belum bisa mengejar ketinggalan pada akhirnya, ya. Kemudian, segera setelah Master Kelinci mempercepat, gadis itu melepaskan anak panah yang telah dia cabut. Anak panah itu, sama seperti sebelumnya, menebang pepohonan di sekitarnya dan menabrakku dalam bentuk tornado sambil mencungkil tanah. Aku tidak punya waktu untuk menghindari atau bertahan melawannya ketika sampai pada titik ini, dan sebagai hasilnya, aku terpaksa bergerak seperti yang dikatakan Guru Kelinci. Astaga, aku harus melakukannya. Aku sangat mengingat langkah Guru Kelinci sebelumnya. Seingatku, dia pernah membungkuk ke ambang batas tanah, tapi itu berarti melepaskan kekuatannya sekaligus kan? Berpikir seperti itu, aku tidak membungkuk seperti Master Kelinci, namun sebaliknya, aku memutar tubuhku dan memusatkan kekuatanku untuk membuat tubuhku sekompak mungkin. Dan saat anak panah itu dan aku melakukan kontak, kekuatan terkonsentrasi meledak seketika. Aku langsung melompat, memutar tubuhku menjadi spiral, dan menendang ke mata panah sambil membiarkan tubuhku mengikuti arus. Kemudian, dengan tambahan putaran, tendangan aku berhasil menghancurkan mata panah tersebut. Agak terburu-buru tapi aku menyadari spiral yang tertulis di berbagai buku seni bela diri yang aku dapatkan di toko buku bekas ketika aku pertama kali membuka pintu ke dunia lain.
Bahkan buku tombak dikatakan sadar akan spiral, dan konsep spiral mungkin merupakan salah satu konsep seni bela diri yang klasik. Beberapa buku yang aku beli mengatakan bahwa spiral melambangkan seluruh alam semesta. Namun, aku tidak berpikir aku benar-benar bisa melakukannya, jadi aku mendarat dengan selamat hari ini, berpikir bahwa aku memiliki banyak hal untuk dicoba di dunia nyata secara tiba-tiba. Hah, itu konyol. Sekarang itu berakhir. Hah. Mata gadis itu terbuka lebar ketika aku menghancurkan anak panahnya, tapi Tuan tidak melewatkan pembukaan sesaat dan masuk ke dada dan memukul gadis itu dengan tendangan yang lebih kuat dari tendangan yang aku lakukan sebelumnya. Wow, sulit untuk melupakannya dengan mudah. Gadis yang ditendang itu mendorong ke depan sambil membengkokkan beberapa pohon, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya menabrak pohon dan meluncur ke bawah. Itu adalah tendangan yang sangat kuat, tapi apakah dia baik-baik saja? Aku rasa aku tidak akan mampu bertahan jika aku menerima tendangan itu. Sambil waspada, aku menuju ke arah gadis yang terjatuh ke tanah bersama Master Kelinci. Gadis itu masih sadar meski sudah compang camping. Luar biasa. Sekarang, biarkan kamu berbicara dengan pelan, ya, Heun. Aku memiringkan kepalaku mendengar kata-kata tiba-tiba guru kelinci. Dia akan membuatnya berbicara sepertinya. Tentang apa itu? Sepertinya dia punya koneksi dengan Guild Kegelapan di ibu kota kerajaan, dan kamu ingin mendengar tentang koneksinya di sana. Hah, tidak, aku tidak bermaksud begitu. Bukan itu masalahnya. Yah, mungkin bukan itu maksudnya dari sudut pandang Master Kelinci, tapi ini cukup penting dari sudut pandang kami. Namun dari ekspresi wajah Master Kelinci, sepertinya Yuti menyembunyikan sesuatu yang lebih penting dari itu. Dan, kamu, dari mana kamu mendapatkan kekuatan jahat? Aku membelalakan mataku mendengar kata-kata guru kelinci. Kamu, itu tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana mungkin itu tidak menjadi masalah? Aku adalah Saint Penendang, dan juga Saint Telinga. Untuk melindungi dunia ini, aku harus bertarung melawan jahat. Diam, mengapa? Berapa nilai mereka yang membunuh tuanku? Mereka terus mencemari bumi, tumbuh sia-sia, dan melanjutkan konflik-konflik mereka yang tidak sedap dipandang mata. Jawabannya, tidak berguna. Bukan kamu yang menentukan nilainya. Tentu saja, bukan aku juga. Tuan Kelinci berkata dengan dingin, tapi aku tidak bisa berkata apa-apa terhadap perkataan Yuti. Tuannya tidak diragukan lagi dibunuh oleh kita manusia, kurasa. Dan itu juga, dengan keberadaan yang seharusnya dia lindungi. Jika aku berada di posisi yang sama, itu tidak akan terlalu memaafkan. Yuti, meski pusing, berusaha keras untuk bangkit, masih membawa emosi yang kuat dan menatap kami. Kalian yang memutuskan berapa nilainya? Kalau begitu aku akan menghancurkan nilainya. Wah, sudah kuduga. Tiba-tiba rasa intimidasi yang luar biasa keluar dari Yuti. Kemudian hal-hal seperti kabut hitam terus keluar dari tubuh Yuti. Tuan, sesuatu yang terlihat buruk meluap. Ingat baik-baik, itu adalah bagian dari kehadiran jahat. Itu saja, apalagi hanya sebagian saja, itu benar. Gadis itu sudah seperti dewa, dengan kekuatan jahat di tangannya. Dewa, kamu bilang? Ini seperti dewa yang jahat. Aku sudah dihadapkan pada perasaan mengintimidasi yang membuatnya menyakitkan hanya dengan berdiri di sana, tapi guru berkata bahwa ini hanya sebagian dari kehadiran jahat. Tidak mungkin kan? Knight di dekatnya juga bergidik melihat kehadirannya, ekornya menggantung ke bawah. Gadis itu meratap dan menyerang kami sambil mengenakan kabut hitam. Aku segera mengeluarkan Omni Sword milikku dan mengambil posisi bertahan, tapi yang menakjubkan, dengan serangan kuat yang bahkan menembus pertahanan itu, darah keluar dari mulutku. Yuya, kamu juga akan terhapus. Mata abu-abunya yang indah ketika kami pertama kali bertemu berubah menjadi merah padam, dan dia mendekati Tuan dengan gerakan seperti binatang buas tanpa alasan dan memukulnya sekuat yang dia bisa. Guru dengan cepat memblokir serangan itu, tetapi gelombang kejut dari tabrakan tersebut mencapaiku, di mana aku terpental. Itu menyakitkan. Guk. Saat Knight buru-buru menghampiriku, aku menepuknya untuk meyakinkannya dan dengan cepat mengeluarkan jus herbal pemulihan lengkap dari kotak hitamku dan meminumnya. Lalu aku bergegas kembali ke Master dan terkejut melihat pemandangan gadis itu dalam pertarungan jarak dekat yang seimbang dengan Master, yang merupakan Kicking Saint. Hei, tuan gadis itu bernama Bo Saint, kan? Jadi bukankah dia pandai menggunakan busur? Dia menggunakan busur sebelumnya. Bagaimana mungkin bisa berhadapan langsung dengan Tuan? Aku hanya terpana dengan pemandangan yang begitu jauh dari kenyataan,
namun aku segera tersadar dan berteriak kepada Master. Tuan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Jangan tanya aku juga dalam masalah, tapi aku tahu satu hal. Gadis ini secara resmi bukan jahat. Hah? Apa yang dia maksud ketika dia memiliki kekuatan jahat, namun secara resmi dia bukan jahat? Tolong jelaskan padaku dengan cara yang sederhana. Kemudian, meskipun dia mungkin tidak membaca pikiranku, Tuan memberitahuku saat bertarung. Gadis ini, entah bagaimana memiliki kekuatan jahat tapi bukan jahat itu sendiri. Jadi suatu hari nanti aku yakin kekuatan yang dia gunakan sekarang akan habis. Tapi aku tidak tahu kapan itu akan habis. Tidak mungkin. Meski begitu, kalau aku bisa mengatur kekuatan jahat gadis ini sekarang, setidaknya aku bisa menahannya. Jadi aku tidak punya pilihan selain terus bertarung sampai kekuatan gadis ini habis. Yah, itu kalau aku bisa menahannya. Sampai saat itu, kedengarannya tidak menyenangkan. Jika Tuan tidak bisa menghentikannya, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika aku melihat bahwa bahkan sekarang dia bertarung secara seimbang dengan Tuan, aku dapat melihat bahwa dia benar-benar dalam masalah. Bahkan jika Knight dan aku ingin membantu, kita tidak bisa masuk dengan buruk dan mengganggu Tuan. Saat itulah aku berpikir, aku harus menonton dalam diam begitu saja. Fugo. Akatsuki. Kemudian Akatsuki, yang bersembunyi di balik jubah penyamaran, tiba-tiba mendatangi kami. Hei, Akatsuki, di sini tidak aman. Kamu harus bersembunyi di suatu tempat seperti sebelumnya. Guk-guk. Knight dan aku mengatakan itu dengan putus asa, tapi entah kenapa, Akatsuki menggelengkan kepalanya. Buhi. Akatsuki memasang ekspresi serius pada Yuti yang sedang bertarung dengan tuannya. Kemudian, Buhi, ini. Kemudian cahaya biru putih terpancar dari tubuh Akatsuki dan menyebar ke sekeliling. Selanjutnya, cahaya biru putih turun dari udara seperti salju. Ini adalah skill Sanctuary Akatsuki. Itu lebih ilahi dari Suaka biasanya. Untuk sesaat, kupikir itu akan menyembuhkan lukaku dan tuanku, tapi tepat setelah Akatsuki menggunakan skill itu, aku menyadari bukan itu masalahnya karena gerakan Yuti tiba-tiba menjadi lebih buruk. Aku tidak bisa mendapatkan kekuatan apapun. Hebatnya, kabut hitam yang keluar dari tubuh Yuti menghilang saat menyentuh cahaya skill Sanctuary Akatsuki. Guru yang sedang melawan Yuti juga merasakan hal ini dan bahkan memandang Akatsuki dengan ekspresi terkejut. Jangan bilang, kamu bukan babi biasa. Buhi. Akatsuki menginjak tanah di tempat seolah-olah mengatakan bahwa kata-kata tuannya adalah sesuatu yang tidak ingin dia dengar. Maaf, aku juga berpikir begitu sejenak. Namun, nampaknya reaksi Tuan berbeda dengan keterkejutanku. Itu karena dia memiliki pengetahuan tentang ras Akatsuki. Apa sebenarnya itu? Nah, banyak hal yang ingin aku tanyakan kepada Akatsuki dan Master. Tapi saat ini gadis di depan kami adalah yang pertama, jadi Master menyelinap ke dada Yuti yang kurang bergerak. Tidur saja sekarang. Setelah dipukul sekali lagi, Yuti langsung terjatuh ke tanah, dan kali ini dia kehilangan kesadaran. Itu membuatku berkeringat dingin. Begitu yakin Yuti benar-benar tidak sadarkan diri, Tuan akhirnya menghela nafas. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Akatsuki yang langsung terlempar dari kabut hitam Yuti. Aku sendiri tidak menyadarinya, tapi aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan itu. Tuan, apakah Tuan mengetahui sesuatu tentang kekuatan Akatsuki? Tentu saja, bukankah aku sudah menjelaskan kepadamu sebelumnya mengapa jahat lahir dan mengapa kita Sein dilahirkan? Iya, seingatku, jahat adalah kristalisasi dari aspek negatif makhluk dunia ini, dan Sein adalah seperti tindakan pemurnian diri untuk menghilangkan kehadiran jahat yang berbahaya itu. Itu benar, dan meskipun aku tidak memberitahu kamu pada saat itu, ada beberapa makhluk lain di dunia ini yang memainkan peran memurnikan diri selain kita, Sein. Salah satunya adalah babi ini. Buhi. Mau tak mau aku melihat ke arah Akatsuki, dan dia dengan bangga membusungkan dadanya sebagai respons terhadap tatapanku. Imut, ini bukan waktunya untuk itu sekarang. Saat aku menyuruh Akatsuki menggunakan skill Sanctuary untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa tubuhku mulai pulih, tapi juga ada sensasi bahwa sekelilingku sedang dimurnikan. Aku tidak menyangka kalau itu adalah skill untuk memurnikan kehadiran jahat. Apakah ada banyak makhluk seperti Akatsuki? Tidak, makhluk-makhluk ini masih diselimuti banyak misteri. Bagaimanapun juga, mereka berbeda dari kita yang Sein sejak awal. Kita telah menguasai teknik kita sendiri,
dan sebagai hasilnya, kita diakui sebagai cukup kuat untuk melawan jahat dan diberi gelar oleh dunia. Di sisi lain, babi ini adalah eksistensi yang bisa melawan jahat sejak lahir. Dengan kata lain, meskipun kita adalah buatan, yang ini adalah alami. Aku mengerti. Rupanya, Akatsuki bahkan lebih menakjubkan dari yang kubayangkan. Yah, dia belum pernah bisa bertarung secara langsung sampai sekarang. Meski begitu, pemulihannya dari skill Sanctuary sangat membantu. Ini sangat membantu ketika tidak ada waktu untuk minum jus herbal pemulihan lengkap atau ketika ada banyak orang yang terluka. Kekuatannya yang lebih besar telah terungkap di sini. Jadi ini kegunaan asli dari Sanctuary, ya? Tapi, itu membuatku semakin bingung dengan ras orang ini. Kalau dipikir-pikir lagi, aku belum pernah melihat babi seperti ini sebelumnya. Buhi dan Knight juga, ada beberapa ras yang terlintas dalam pikiran jika aku hanya melihat warnanya saja, tapi tidak satu pun dari mereka yang mampu mencapai tingkat kekuatan tempur ini. Guru memandang Knight dan Akatsuki dengan takjub. Kalau dipikir-pikir, aku tidak pernah menjelaskan tentang ras mereka. Coba lihat, dari yang kubaca, ras Akatsuki disebut Mouju, dan ras Knight disebut Black Fenrir. Saat dia mendengar nama spesies mereka, Master Kelinci membeku di tempatnya. Apa yang baru saja kamu katakan? Jadi itu Mouju dan Black Fenrir? Tuan Kelinci terdiam lagi. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Aku belum pernah mendengar tentang ras Akatsuki sebelumnya, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan makhluk legendaris di sini. Begitu, seekor anak serigala dan kemampuan itu. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi ketika dia menjadi dewasa. Itu menakutkan. Tuan? Bukan apa-apa, kalian telah tumbuh lebih dari yang kukira. Aku baru saja memikirkan program pelatihan baru. Bersukacitalah, ini akan menjadi lebih sulit mulai sekarang. Serius? Pelatihan gaya bertarung 1 lawan 1 dan sebenarnya Master Kelinci sudah sulit. Bagaimana bisa ketika keadaan menjadi lebih sulit? Saat aku sudah frustasi dengan latihan yang akan menjadi lebih berat mulai sekarang, Master Kelinci mengalihkan perhatiannya ke Yuti yang tidak sadarkan diri. Sekarang, tentang perlakuan gadis ini. Dan setelah mengatakan itu, entah kenapa, dia mengalihkan pandangannya ke arahku. Baiklah, aku serahkan padamu. Setelah Guru Kelinci mengatakan hal itu, dia berbalik ke arah kami. Aku lelah hari ini, aku akan pulang. Hei, bukankah Tuan akan menjaga gadis ini? Terlebih lagi, gadis ini adalah seorang jahat, bukan? Tidak apa-apa, dia tidak memiliki kekuatan seperti itu lagi. Tidak, tapi bukankah dia punya hubungan keluarga dengan Tuan? Daripada aku merawatnya, kamu tampaknya lebih baik dalam menangani wanita. Itu tidak benar. Sampai jumpa. Tuan, Master. Master Kelinci mengabaikan pengekanganku dan langsung melompat ke udara dan terbang ke tempat lain dengan kecepatan luar biasa, menggunakan udara sebagai pijakan seperti sebelumnya. Kami bertiga menatap pemandangan itu dengan mata kosong dan akhirnya saling memandang. Lalu kami melihat lagi Yuti yang tak sadarkan diri. Apa yang sebenarnya harus kita lakukan terhadap gadis ini? Buhi. Pada akhirnya, aku tidak bisa meninggalkannya sendirian, dan aku harus menggendong Yuti di punggungku dan membawanya ke dalam rumah.